Mungkin terima kasih Om Rafiq juga sama Ros sama Abra juga udah hadir di sesi sharing lah bisa dibilang sama partner juga. Jadi terima kasih juga Pak Edi udah nyiapin atau ngeluangin waktunya juga untuk kita. Jadi mungkin di sini sih sebenarnya kita ngundang partner itu agar lebih dekat juga, sama juga kita bisa sharing gitu satu sama lain gitu. Apa sih program yang kita sedang lakuin, terus apa sih apa yang pengen owner sampaikan juga dari partner juga yang dirasakan itu. Jadi kita juga pengen tahu gitu kan Pak Dia gitu. Jadi sebenarnya ini sesinya kayak ya nggak terlalu formal juga, yang kita ini kayak kita ngobrol aja gitu kayak teman keluarga kayak gitu Pak Edi gitu. Oke, jadi di sini udah ada Pak Edi. Jadi Pak Edi adalah salah satu owner properti. Pak Edi mempunyai 2 villa atau bisa dibilang 1 bungalow 1 villa di Ubud. Letaknya di daerah, lebih spesifiknya daerah mana namanya Pak Edi? Sekembang Ubud jadi ya. Sekembang ya. Oke, daerah Sekembang Ubud. Pak Edi profesinya juga sebagai PNS guru juga yang ngajar di daerah Sibang Pak ya. Daerah Sibang, dan udah sama Bukit Vista juga udah lebih daripada setahun juga, dan baru saja juga perpanjang kontraknya juga dengan Bukit Vista untuk sama-sama lah saling support di dunia pariwisata kayak gitu. Nah mungkin kita sebenarnya ada beberapa pertanyaan mungkin yang kita mau tanyain juga dari Pak Edi. Mintalah pendapatnya Pak Edi sebagai salah satu perwakilan partner gitu. Gimana menurut Pak Edi yang harus Bukit Vista lakukan, atau yang menurut Pak Edi itu bagus nggak program dari kita kayak gitu. Nah mungkin yang pertama itu kan dari Bukit Vista kita punya satu ide baru gitu, ada inovasi baru gitu yang pengen kita buat untuk community atau komunitas partner Bukit Vista sama owner properti yang lainnya gitu. Nah sebenarnya idenya itu adalah kita pengen undang expert atau ahli-ahli dari luar atau dari Bali atau dari luar, dari Indonesia lah gitu, atau dari luar juga kita bisa bantu untuk sharing gitu Pak, untuk sharing atau konsultasi gitu mengenai seputar properti atau seputar pariwisata kayak gitu. Contohnya nih misalnya kita akan undang salah satu arsitek gitu, arsitek dari GFAB gitu, salah satu arsitek yang terkenal gitu, misalnya yang udah punya desain di luar negeri maupun di Bali juga dia banyak ada desain gitu. Nah mungkin dari pertama kita undang expert itu dari ahli seperti arsitek, kontraktor, dari yang lain-lainnya itu. Dari Pak Edi sendiri, menurut Pak Edi itu dengan kita mengundang mereka, lalu kita ngajak salah satu owner itu ngobrol gitu misalnya, jadi kayak privat sesi lah gitu, eksklusif lah gitu. Jadi mungkin Pak Edi pengen ada nanya misalnya sama arsitek terkenal nih, menurut mereka tuh desain saya tuh kurang gimana gitu, atau kayak sekarang nih saya udah membangun seperti ini gitu. Menurut mereka tuh ada nggak sih yang bisa sedikit renovasi atau sedikit tambahan yang bikin villa Pak Edi atau bungalow Pak Edi itu jadi lebih bagus, jadi lebih kayak tamu-tamu tuh lebih nyaman, lebih unik kayak gitu, atau lebih gampang maintenance-nya seperti itu kan. Mungkin ada di pertanyaan di kepala Pak Edi gitu misalnya, pertanyaan seperti itu mungkin dengan arsitek atau dengan kontraktor atau dengan manajemen untuk perawatan villa segala macam kayak gitu. Menurut Pak Edi gimana kalau misalnya dari Bukit Vista membuat sesi seperti itu? Tar dulu. Gininya yang diundang itu orang luar Indonesia. Jadi sebenarnya bisa di mana aja sih Pak Edi. Mungkin kalau misalnya dari Pak Edi komen misalnya kayak di Facebook misalnya, misalnya Tendi, saya pengen tahu nih tentang gimana sih cara ngurus izin pondok wisata misalnya kayak gitu. Jadi kita undang gitu, kita cari mau dari dinas pariwisata atau dari yang bersangkutan lah gitu. Kita undang, ngajak mereka bicara gitu. Jadi misalnya di sana ada kita buatin sesi gitu misalnya dengan Pak Edi. Nanti Pak Edi bebas gitu mau ngobrol gitu. Gimana sih syarat awalnya, kalau saya punya kamar segini biayanya berapa, segala macam itu kita bisa bantu untuk
buatin sesi itu gitu. Jadi kan kayak dari partner-partner mungkin kayak masih ada hal-hal yang canggung, belum tahu tentang properti, tentang tanah, tentang legalitas, tentang perawatan gitu, kita bisa bantu kayak gitu. Gimana menurut Pak Edi? Boleh sih. Mm-mm. Seperti itu kan jadinya lebih mudah jadinya. Oke, Untuk kalau dari Pak Edi, kira-kira kalau Pak Edi sendiri tuh, kira-kira kalau ada ahli yang kita bakal undang tuh, kira-kira mau punya sesi dengan siapa kayak gitu? Ya, kenapa, Ten? Kalau misalnya kita buat suatu sesi nih, gitu, webinar kayak privat konsultasi gitu. Kalau dari Pak Edi tuh pengen konsultasi dengan siapa sih gitu? Oh, saya Hmm. belum kepikiran sih mau konsultasi sama siapa nih. Oke, kalau misalnya dari mungkin yang pertanyaan saya tuh mungkin dari maintenance nih kira-kira Pak Edi. Kalau dari maintenance sendiri menurut Pak Edi itu Pak Edi udah seefisien mungkin nggak? Maintenance-nya ya belum sih. Ada aja yang kurang gitu. Oke, jadi misalnya kayak kalau nggak salah sih kayaknya dari villanya lebih banyak ya kira-kira untuk hal maintenance-nya seperti itu. Jadi mungkin dari bahannya atau dari mungkin desainnya itu mungkin yang membuat atau hal yang paling banyak di maintenance itu kira-kira dari segi mananya Pak Edi? Maintenance perawatan berarti ya? Ya. Lebih sering di masalah gini sih. Apa ya? Lebih ke kolamnya. Kolam gitu. Ya. Oke, gimana Pak Edi? Kira-kira kalau misalnya dari kolamnya sendiri itu lebih suka maintenance kayak mungkin dari airnya, kayak warna airnya atau kayak apanya gitu, apa dari tukangnya atau dari obatnya kayak gitu? Untuk kolam sih udah ada saya gininya. Kalau lebih masalah apa namanya tuh menangani tamu tuh aja sih yang lebih agak susah tuh loh. Soalnya kan ini masalah bahasa kan. Menyampaikannya ke gimana biar dia nggak tersinggung. Habis itu misalkan ada kekurangan apa gitu kan biar bisalah komunikasi. Soalnya saya bahasa Inggris saya benar-benar nol. Oke, nah berarti mungkin dari Pak Edi bagaimana sih cara berkomunikasi atau memberikan servis dengan bahasa yang minim seperti itu ya Pak Edi ya? Iya. Oke, gimana cara kita tetap bisa deliver hospitality walaupun kita dengan bahasa yang minim tetapi tamunya bisa mengerti kayak gitu atau mereka tetap bisa nyaman lah, puas gitu tinggal di sana gitu. Iya, gitu dah. Sama gini juga sih yang paling masalah di saya itu kan masalah tokek itu. Oke, berarti insek lah, kayak binatang lah ya, pest control. Ya, itu yang mau benar-benar nggak bisa dikontrol gitu. Kadang dia hilang dia gitu, kadang dia muncul dia. Ya. Oke. Mungkin kalau misalnya masalah itu sebenarnya kita bisa undang salah satu PD mungkin dari pusat pest control gitu kan. Mungkin mereka punya tips kayak gimana sih caranya biar binatang itu nggak masuk atau gimana, apakah ada kayak gimana, biasanya kan ada kayak treatmentnya gitu loh, treatmentnya ada nggak sih misalnya tips-tips kayak treatment yang bisa dilakukan di rumah sendiri kayak gitu tanpa harus manggil mereka gitu ya. Mungkin apakah ada mereka punya alatnya gitu kayak apa gitu. Oke, jadi kayak mungkin kita bisa juga kayak gitu. Jadi kita sebenarnya rencananya itu ada salah satu contohnya sih sebenarnya kan kita udah jalan juga, tapi ini tentang lebih ke e-talk gitu, lebih ke kita buat apa namanya sesi sharing itu dengan mahasiswa kayak gitu Pak Edi. Jadi kayak kita kayak di marketing segala macam, tapi ini targetnya mahasiswa. Nah sekarang kita pengen untuk community kita, untuk partner-partner gitu kan, mungkin dari partner entah mungkin ada partner ya baru yang mau buat villa baru atau mereka mau baru beli tanah atau segala macam membangunkan, mungkin mereka kadang-kadang tuh soalnya kebanyakan partner itu kan mereka membangun dulu baru nyari manajemen kan. Iya. Jadi
kita kan kadang-kadang kalau misalnya kita membangun itu kita punya desain sendiri, tapi kita nggak tahu sebenarnya yang lagi trending itu desain seperti apa gitu. Kayak gimana sih cari tamu Airbnb sekarang tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu kan kira-kira kan mungkin bisa dibilang agak terlambat, tapi kalau bisa dibilang terlambat udah terlanjur juga gitu kan. Nah mungkin karena kan lebih baik kita bisa membuat sesuatu yang dibutuhkan oleh tamu gitu kan, lebih bagus gitu. Nah, jadi kayak mungkin dari Bukit Vista kita bisa provide data gitu, misalnya kayak oh ini nih properti yang okupansinya lagi tinggi tuh yang jenis propertinya seperti ini gitu, seperti loft atau seperti dengan tema apa Santorini, dengan tema apa bungalow segala macam gitu. Jadi kita bisa kasih saja situ, nanti arsiteknya mungkin buatin desain yang bagus gitu, yang lagi trending gitu. Misalnya kayak di Bali tuh ini properti yang paling tinggi okupansinya di Bali itu properti ini gitu. Dengan desainnya seperti ini, servisnya ini banyak servisnya seperti ini. Kayak walaupun dia simpel, harganya rata-rata harganya seperti ini, kayak gitu kan. Konsultasi di awal kan lebih bagus kayak gitu Pak Edi. Mungkin siapa tahu nanti Pak Edi mau membangun lagi, buat villa atau buat apa tuh, Pak Edi bisa konsultasi juga dengan kita kayak gitu. Jadi boleh. Gimana sih bagusnya kayak gitu, atau kayak kalau buat pool bentuknya kayak gimana gitu. Kita bisa juga undang gitu kan, kayak arsitek pool nih gitu misalnya. Kayak gimana sih bentuk pool yang gampang di maintenance, mesinnya tuh seperti apa, kayak flow-nya seperti apa, itu mereka kan pasti tahu karena ada pengalaman mereka gitu Pak Edi. Jadi di awal tuh Pak Edi udah bisa prediksi gitu, oh maintenance-nya seperti ini, cost-nya seperti ini, kan lebih enak gitu daripada udah terlanjur ternyata lebih besar sekali ya gininya segala macam kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita sih pengen semua komunitas kita tuh saling interaksi juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada suatu post misalnya di FB kayak gitu, kita nanya segala macam, mungkin ada masukan segala macam, kita perlu masukan seperti itu. Jadi kita bisa tahu gitu apa sih yang dibutuhkan partner gitu, apa sih yang dibutuhkan dari tim Bukit Vista gitu. Jadi kita bisa bantu provide kayak gitu Pak Edi. Nah mungkin dari Pak Edi ada masukan lagi nggak atau komen? Enggak sih sementara. Oke, mungkin dari Om Rafiq? Mungkin si Tendi nanyanya salah ke Pak Edi. Mungkin gini. Gimana? Pak Edi ada pertanyaan ke kita nggak? Itu aja. Betul. Gini kita di sini tidak gini Pak Edi. Tidak tertutup gitu loh. Jadi Pak Edi mau nanya apa saja. Jadi kita akan berusaha jawab sebaik mungkin. Karena itu bagian dari servisnya kita juga Pak Edi. Jadi sebenarnya ada dua sih yang ingin saya tanyakan Pak Edi. Yang pertama, apa sih selama setahun ini apa yang membuat Pak Edi itu dalam tanda kutip betah sama Bukit Vista, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Pak Edi decide atau punya keinginan untuk memperpanjang kontrak? Itu aja sih. Mungkin lebih detailnya pertanyaannya seperti ini Pak Edi. Apa sih bagusnya Bukit Vista? Gitu. Apa yang perlu diperbaiki dari Bukit Vista, itu aja sih. Iya. Gimana Pak Edi? Bagusnya sih sekarang kan udah, kalau dulu kan masih sebulan sekali masuk gininya transferannya itu, kalau sekarang setiap tamu check out sudah masuk transfernya, jadi kelihatan jadinya gitu. Terus apalagi ya, komunikasi juga bagus, jadi setiap saya nelpon ada aja yang angkat, ada aja yang balas gitulah. Walaupun dulu sempat setiap komunikasi lama balasnya. Halo? Ya Pak Edi lanjut. Terus kalau yang perlu diperbaiki sih mungkin di setiap ada tamu tuh kalau bisa di-share nomor WA-nya ya, biar misalkan ada minta pembersihan tuh nggak harus saya chat DV-nya, kalau misalkan nggak dibalas kan langsung saya chat sendiri tamunya gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh bagusnya?
Oke, Pak Edi, itu masukan. Nah, seperti inilah yang masukan yang pengen kita kita lihat dari partner gitu loh. Jadi kan kita selalu memberikan yang terbaik ke partner, tapi dari partnernya nggak enak ngomong gitu loh. Dari segi inilah kita tahu bahwa Pak Edi itu perlunya apa gitu. Kita tahu Pak Edi itu agak malu-malu, tapi oke lah. Kalau memang Pak Edi seperti itu, kita akan berusaha terbaik. Ya. Kita akan share nanti nomor WA-nya untuk tamunya. Nanti aku bilang juga kepada tim reservasinya buat mungkin bikin grup ya antara Pak Edi sebagai owner, tamunya sama tim reservasi di Bukit Vista. Jadi misalnya ada extend atau segala macam, nanti Bukit Vista yang handle. Nanti untuk masalah yang ada di properti kayak mau dibersihkan, ganti towel, mungkin bisa Pak Edi yang follow up. Mungkin itu sih yang bisa saya kasih ke Pak Edi. Ya. Soalnya dulu kan pernah kejadian juga tamunya nggak ada minta pembersihan, tapi dia komen kamarnya nggak pernah dibersihkan gitu. Itu dah makanya ya, biar tidak ada miskomunikasi gitu loh Pak Edi. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya, Candy. Ya. Terima kasih Om Rafiq, terima kasih Pak Edi. Dari Ros mungkin ada pertanyaan untuk Pak Edi atau yang pengen disampaikan? Mungkin dari saya menanggapi yang grup WhatsApp itu kan Pak, untuk komunikasi dengan tamunya, jadi supaya tamunya bisa komunikasi langsung dengan tuan rumah, apa sih yang jadi kebutuhan tamu. Nah, untuk saat ini sebenarnya kita sudah melakukannya lewat sistem bigger. Cuman yang mau saya tanyakan kepada Pak Edi, sampai saat ini apakah sistem bigger membantu Pak Edi dalam berkolaborasi dengan Bukit Vista untuk menanggapi kebutuhannya tamu, karena di sistem bigger itu ada chat antara pihak Bukit Vista dan pihak pemilik properti tentang ini loh yang jadi kebutuhan tamu kayak gitu. Nah, menurut Bapak lebih baik bigger atau WhatsApp group kayak gitu untuk meresponi kebutuhan gitu Pak? Gini, bigger bagus juga sih. Berarti kan tamu sudah tahu bigger semua kan? Ya tamunya juga udah ngisi gas portal juga, untuk jamnya juga biasanya mereka ngisi di sana Pak Edi. Oh gitu. Kalau bisa dibuatkan sebuah aplikasi bigger, bisa nggak kira-kira? Kan lebih enak buka daripada harus langsung ke Chrome gitu loh. Ya. Kalau aplikasi kita udah coba develop Pak Edi. Kita mau coba develop untuk aplikasi biar lebih mudah juga kan untuk aksesnya. Tuh, kadang kalau Chrome kan juga kayak kadang error atau kadang gimana kan tuh. Sama untuk tampilannya juga biar lebih gampang gitu sih. Jadi kalau misalkan aplikasi kan lebih enak jadinya, kalau misalkan ada message masuk langsung kelihatan gitu. Kalau misalkan dari Chrome kan kita harus buka terus jadinya. Oke. Mungkin itu aja sih. Kalau emang kita pakai satu bigger sih lebih bagus daripada WhatsApp, karena ada beberapa tamu kan emang nggak punya WA. Iya. Iya Pak. Benar. Iya. Ya ada lagi Ros? Itu saja Pak, terima kasih banyak masukannya. Saya juga setuju sih bikin aplikasi, karena untuk ngupdate-nya kan kita harus buka website, jadi tidak tahu notifikasi apa yang masuk ke owner kayak gitu ya. Benar. Oke, thank you Ros. Kalau dari Abrar, nah jadi Abrar adalah salah satu community di bagian community finance Pak Edi gitu. Nah kalau terkait dengan finance itu nanti Abrar yang akan info gitu Pak Edi, kalau misalnya ada tamu shorten atau extend atau butuh refund segala macam kayak gitu. Nah mungkin dari Abrar ada pertanyaan nggak kira-kira untuk Pak Edi, atau Pak Edi ada pertanyaan nggak untuk Abrar terkait dengan finance? Iya Pak Edi, ini saya Abrar Pak dari finance nih. Jadi untuk kalau misalnya nanti mengenai pembayaran dan lain sebagainya, nanti saya coba untuk hubungin lewat WhatsApp sih. Jadi kita kalau untuk selama ini Pak, mungkin saya mau nanya untuk yang kayak proses pembayaran gitu-gitu Bapak, biasanya ini pakai yang
grup WhatsApp yang di payment itu bukan ya Pak ya? Ya di payment. Ya, oke. Nanti kalau misalnya untuk masalah pembayaran dan sebagainya, nanti saya akan komunikasi dengan Bapak melalui grup itu ya Pak ya. Oke. Ya, itu aja sih dari saya. Sedikit kan untuk bigger tadi, itu message-nya itu yang bisa masuk ke message siapa aja ya? Untuk yang bisa masukkan message sebenarnya untuk sekarang sih kita bisa ngasih kayak note gitu Pak Edi. Jadi di bigger itu pas di tamunya kalau diklik kan ada list tamu tuh. Kalau diklik itu sebenarnya udah, kalau Pak Edi klik itu udah kelihatan nomor handphone tamunya pun ada nomor WA-nya gitu biasanya di bigger gitu. Jadi di samping sebelah kanan tuh ada internal note. Jadi internal note tuh biasanya kalau Bukit Vista ada misalnya tamunya special request gitu, misalnya kayak honeymoon gitu misalnya, kasih bunga atau apa, kita biasanya taruh di sana gitu karena tim yang lain juga bisa ngelihat gitu. Misalnya sekarang Tendi libur tapi Tendi naruh note di sana, jadi besoknya kalau tim yang kerja itu bisa ngelihat untuk tamu ini ada request ini gitu. Jadi biasanya kan sekarang kita info manual di grup nih, Pak Edi tamunya mau ini gitu misalnya kan gitu, tapi kita biasanya udah naruh di bigger untuk note-nya itu. Tapi kalau Pak Edi misalnya mau tahu lebih awal itu bisa dicek di biggernya di internal tuh. Kalau ada request itu Pak Edi bisa tahu langsung gitu. Iya. Kalau dari segi pembayaran sendiri selain kayak yang auto pay yang udah Pak Edi mention tadi kan, sekarang kan udah jadi setelah kamu check in tuh kan masuk langsung. Ya, langsung masuk dia. Kalau misalnya dari reportnya sendiri Pak Edi, kalau dari payment reportnya itu dulu kan kita ngirimnya pakai Excel tuh biasanya. Pak Edi pernah dapat? Kalau sekarang kan kita pakai bigger. Nah, menurut Pak Edi, kalau dari Pak Edi sendiri pernah nggak buka yang dari bigger sendiri? Atau ada kesulitan nggak? Kemarin sih karena dikasih tahu semua udah lewat bigger, tak buka lewat bigger ya lebih mudah sih karena tiap ada tamu check out kita sudah kelihatan itu uang udah masuk. Oke, jadi yang di bigger sebenarnya udah kelihatan juga detailnya kapan uang yang masuk, sudah. Kayak gitu. Oke, berarti mungkin dari untuk Abra juga, jadi mungkin Pak Edi kan udah pakai bigger, jadi mungkin lebih mudah juga. Cuman yang perlu dinotifikasi ke Pak Edi itu untuk payment yang ada bermasalah, misalnya shorten atau refund kayak gitu aja ya, spesial case lah gitu. Cuman kalau yang tamunya sesuai dengan stay-nya, mungkin itu udah aman sih gitu Pak Edi ya. Udah aman sih. Oke, terus dari Abra sama udah thank you udah ngasih pertanyaan. Mungkin satu lagi sih dari saya Pak Edi. Nah, jadi kan sekarang kan Bukit Vista itu mengaplikasikan yang kontrak baru yang kemarin itu pakai Eversign gitu. Nah, yang kan ada beberapa baru nih gitu. Contohnya yang kayak Eversign itu jadi kita berlakukan kayak one time kontrak gitu. Jadi kayak satu kali kontrak tanpa batas lah gitu. Cuman ada untuk notifikasi jika ingin menyelesaikan kerjasamanya kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Edi sendiri, menurut Pak Edi itu apakah lebih bagus atau lebih misalnya kita pakai Eversign online kayak gitu? Lebih gampang sih yang lewat online itu. Kenapa Pak Edi? Kalau misalkan kayak dulu itu kan harus tanda tangan langsung gitu ya? Iya benar. Ya kalau online kan kita tanpa harus ketemu pun, jadi nggak usah jauh-jauh ke Ubud untuk ngasih gini ya tanda tangan kontrak kan seperti itu jadinya. Benar. Kita nggak perlu lagi harus menyamakan waktu kapan bisa ketemu kan gitu jadinya. Kalau lewat online kan kapanpun bisa gitu loh. Nah, seperti itu aja sih. Oke, benar. Jadi mungkin dari database juga lebih gampang buat Bukit Vista nyari gitu. Jadi kan karena sebelumnya tuh kita sebenarnya sempat kesulitan karena ada berapa ratus kontrak itu kan numpuk kertas tuh Pak Edi. Jadi kalau kita ngecek mana kontrak yang udah selesai sama belum tuh kita nyari di kertas satu-satu itu kan lumayan waktu kan kayak gitu. Walaupun udah ada tag name kan kita tetap perlu nyari kan gitu. Cuman kalau di online kan kita bisa tinggal search saja gitu. Jadi kayak pondok ini gitu. Jadi kita udah tahu gimana agreementnya segala macam tuh lebih gampang untuk database gitu. Nah untuk sendiri saya setuju juga gitu. Jadi mungkin kalau Pak Edi misalnya lagi kerja atau lagi misalnya jalan-jalan kemana keluar negeri atau ke mana gitu kan
nggak perlu saya harus datang gitu. Jadi kan bisa di online Pak Edi ngecek segala macam kan, kalau ada revisi kita bisa revisi langsung juga gitu. Gitu. Ya, Nah, betul. kalau untuk yang one time kontraknya itu menurut Pak Edi gimana? Apakah lebih baik per tahun gitu atau per 3 tahun atau kayak yang sekarang? Kalau sekarang kan kita nggak ada batas waktu kan, jadinya kalau mau selesai ya selesai kan gitu kan. Kalau mau lanjut ya lanjut terus, nggak usah lagi perpanjang kontrak sih, lebih efisien gitu sih gitu loh. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau dulu kan setahu saya setahun, kalau misalkan nggak nyampe setahun ada penalti gitu kan. Ya. Nah, jadi ya kalau kayak gini kan lebih enak aja sih gitu. Oke, Jadi nggak harus setiap tahun lagi perpanjang. ya benar. Ya kalau ingat, kalau nggak entar. Ya seperti itulah juga kan dari kita juga harus ngecek nih biar nggak lewat tanggal juga kan dari Bukit Vista kan. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin yang kenapa kita buat ini juga biar sama-sama gitu loh, dari partner dari kita tuh juga kita rasa kepercayaannya juga bisa lebih baik gitu kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada satu hal misalnya kayak misalnya mau villa yang mau dijual atau gimana gitu kan bisa di info kita sebelumnya gitu. Jadi biar ya kalau nggak penalti sampai segitu kan udah misalnya udah keluarin uang banyak itu kan juga, kalau penalti seperti itu kan juga kita berpikir lah gitu sesama udah kerja sama selama ini kayak gitu loh Pak Edi kayak gitu. Ya benar. Oke. Nah itu yang pengen saya tanyakan juga, masalah itu juga sih Pak Edi. Jadi mungkin dari saya overall sih mungkin sekali lagi terima kasih udah setahun ini kerjasama sama Bukit Vista. Dari Pak Edi juga komunikasinya bagus, cepat tanggap juga kalau misalnya ada tamu respon, tamu komplain segala macam, sama memberikan pelayanan terbaik lah masalah kebersihan gitu. Mungkin itu yang sangat kita harapkan gitu, karena kan berhubung sekarang itu pandemi, jadi kita harus menggunakan satu standar yang baru gitu loh, kayak ya staffnya harus pakai masker kayak gitu, bersihin segala macam. Jadi kita juga minta bantuan seperti itu juga gitu ke Pak Edi agar mengurangi komplain lah gitu. Karena kalau misalnya sekarang ini kita dapat bookingan itu sebenarnya bagus gitu Pak Edi. Jadi ratingnya Pondok ini itu akan terus naik gitu. Jadi kalau orang nyari Ubud, tamu nyari Ubud udah kelihatan di halaman pertama Pak Edi karena terus dapat bookingan gitu. Nah karena sekarang sih kita nggak bisa terlalu berharap banyak sama harga ya kalau kita ngomongin harga gitu. Karena harga itu kalau kita sekarang tuh lebih baik dikit dapat tapi tetap jalan gitu daripada nggak dapat sama sekali. Nggak ada kalau booking nggak ada tuh otomatis kan ranking turun nih. Iya rating turun. Kalau akomodasi yang dapat bookingan walaupun dia dapat dikit ratingnya dia naik gitu. Jadi kita di sini berusaha untuk dapat rating yang bagus juga gitu, karena kalau terus kita dapat rating, satu review Pak Edi nambah terus, yang kedua ratingnya juga naik gitu kan, keuntungannya gitu. Jadi kalau kamar atau villa tuh diam juga kan bagus gitu, karena nggak ada pergerakan manusia di dalamnya kayak gitu kan, kayak gitu. Iya benar. Kita juga berusaha untuk advertising di tempat lain juga, kayak Facebook juga, Instagram, yang lainnya gitu, biar nambah lah gitu misalnya inquiry yang masuk kayak gitu. Nah mungkin kalau dari Pak Edi sendiri apa sih yang diharapkan ke depannya untuk tim Bukit Vistanya, untuk kerjasamanya juga gitu, untuk laptopnya lah gitu. Apa ya? Harapannya ya semoga semakin lama aja kerjasama sama Bukit Vista, itu aja sih. Oke, biar bisa saling support ya. Ya saling support. Oke, itu aja sih mungkin dari saya Pak Edi gitu, karena kan mungkin Pak Edi juga ada waktu, ada kegiatan lain gitu. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari yang lainnya, Ros, Om Rafiq atau Abrar, ada yang mau disampaikan untuk yang ini sebelum sesinya selesai? Mungkin kita boleh ambil foto bersama dengan Pak Edi. Oh iya boleh. Oke, boleh Pak Edi ya. Oke, siap. Kak Endi boleh ini share screen-nya. Oke. Oke. 1, 2. Oke. Siap. Baru kelihatan Pak Edi. Ulang.
Ya. Ulang. 1, 2, 3. Kalau dari Om Dapi ada Om? Enggak sih, aman dari aku sih. Nanti kalau gimana tinggal WA aja Pak Edi. Siap. Dari Abrar? Enggak. Ada aman ya? Ada, ya. Oke, dari Pak Edi, terima kasih juga waktunya Pak Edi ya, udah ada waktu lah luang untuk ngobrol. Jadi mungkin masukan yang tadi kita akan diskusikan, kita coba improve ke depannya biar lebih baik juga kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Selamat sore. Terima kasih Pak Edi. Sore. Terima kasih Pak.